Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telowaru dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Kamis 16 Juli 2020 secara virtual. Ungkapan syukur patut kita berikan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar maksud Tuhan dalam firman-Nya, kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa karena anak Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari ini ya Tuhan masih mempercayakan kami nafas kehidupan untuk kami bisa bangun di pagi hari ini, melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mereka akan bertumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelar dirinya dengan nama Israel. Amin. Terpujilah Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kesetiaan Tuhan, yang dalam bahasa Toraja kamosokanna puangna Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, adalah hal yang tidak lazim terjadi dalam pandangan sehari-hari kita bahwa ada seorang yang sering melakukan kesalahan namun tetap dikasihani atau dikasihi oleh orang-orang yang disakitinya. Namun hal semacam itu dapat terlihat dalam hubungan kita atau dalam hubungan orang tua dan anaknya. Seburuk apapun perbuatan anak, ia tetaplah anaknya, darah dagingnya, dari ayah dan ibunya. Sehingga bagaimanapun juga tidak dapat kita ingkari sekalipun anaknya melakukan kesalahan yang sangat besar. Nah, saudara-saudara yang seiman dalam Kristus, pembacaan kita menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan umatnya bahwa Dialah yang membentuk mereka dan akan menolong mereka. Namun hal yang mengherankan adalah bahwa Tuhan menyuguhkan kembali atau menyuguhkan ulang panggilan-panggilan kepada umat Israel yang tidak kenal rasa syukur itu, sehingga hambanya yang terpilih merasakan kasih sayang dan menjanjikan hal-hal yang lebih besar pada masa mendatang. Saat tercurah Roh, terambil pada ayat 3, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Hal itu merupakan suatu kiasan
tentang perjanjian yang baru dan pengakuan kesetiaan. Dan ayat yang kelima, yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelar dirinya dengan nama Israel. Nah, adalah suatu hal yang sangat luar biasa dari pertobatan yang bukan orang Yahudi. Keturunan Israel yang baru ini akan menandai mengalirnya air hayat ilahi seperti pohon-pohon ganda rusa menandai aliran dari sebuah sungai. Sahabat-sahabat Kristus yang dimanapun berada, Tuhan itu setia. Dia tahu kebutuhan kita dan Dia akan memenuhi semua janji-janjinya. Sejak dari kandungan Dia telah membentuk kita dan telah merancangkan masa depan kita yang penuh harapan. Maka untuk menjalin rancangan itu dibutuhkan kesetiaan, bertekun pada firman-Nya yang adalah pedoman menjalani hidup dalam rancangan damai sejahtera. Sebelum saya mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, saya akan bercerita tentang ilustrasi seseorang. Di sebuah kafe pagi-pagi benar ada seorang kakek yang sedang menunggu makanan untuk diberikan atau untuk dimakan bersama seorang istrinya. Karena tergesa-gesa, dia menabrak atau menyenggol seorang pelayan kafe tersebut. Karena begitu tuanya kafe tersebut, dia terjatuh. Begitupun makanannya jatuh. Kata pelayan kafe tersebut, "Kakek tidak apa-apa." Kemudian kakek itu menjawab, "Maaf nak, saya tidak apa-apa. Saya sedang berburu-buru." Ketika pelayan kafe tersebut melihat kegelisahan kakek tersebut, dia lalu bertanya, "Sepertinya kakek sangat terburu-buru. Ada apa?" Kakek tersenyum dan berbicara kepada pelayan kafe tersebut, bilang, "Sebenarnya hari ini saya mempunyai janji kepada seseorang. Dia adalah istriku. Sekarang dia ada di panti jompo. Dia sakit. Sakitnya itu Alzheimer atau penurunan daya ingat atau yang biasa kita dengar kata pikun. Nah, karena begitu tuanya dan aku pun begitu tua, aku tidak dapat merawatnya di rumah, sehingga ia ada di panti jompo." Nah, ketika mendengar jawaban-jawaban dari kakek tersebut, pelayan kafe tersebut heran dan menanyakan kembali kepada kakek, "Loh kok kakek, istri kakek kan menderita penyakit Alzheimer. Dia kan tidak tahu hari ini kakek membuat janji, hari ini kakek akan datang, hari ini kakek akan sarapan dengannya. Dia kan tidak tahu." Lalu dengan senyum yang indah kakek itu menjawab, "Dia tidak tahu, atau dia tidak ingat siapa aku, atau dia lupa siapa aku, tapi aku ingat siapa dia." Itulah yang kita pelajari, bahwa suatu kesetiaan sungguh luar biasa. Kesetiaan itu tidak akan muncul, tidak akan teruji ketika semuanya berjalan secara mulus atau ketika semuanya berjalan normal. Kesetiaan akan teruji, akan kelihatan ketika semuanya berada dalam kacau balau. Dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, sahabat-sahabat Kristus yang sama dikasihi Tuhan, kasih kesetiaan kakek terhadap istrinya yang pikun tersebut jauh tidak bisa dibandingkan dengan kasih setia Tuhan kepada umatnya, di mana Tuhan sangat sayang pada kita. Dia ingat walaupun kadang kita lupa siapa itu Tuhan, di mana kita harus bersandar, di mana kita harus mencari Tuhan, tapi Tuhan selalu ingat akan kita. Kasih setia akan Tuhan kepada umatnya. Hari ini kita sangat belajar banyak tentang arti kesetiaan. Semoga Tuhan tetap mengaruniakan kita kesetiaan walaupun kita umatnya sering tidak setia. Amin. Kita akan menutup renungan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan
minta kekuatan Tuhan agar dia selalu menyertai kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan atas kerja dan karya-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sangat yakin ya Tuhan, Tuhan selalu berperkara dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar benar firman-Mu, ajar kami untuk mengerti maksud yang Engkau firmankan di hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar tentang arti kesetiaan. Kiranya apa yang kami telah pelajari ini kami bisa aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan yang sudah memfasilitasi renungan hari ini secara virtual. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, berkati dalam pelayanannya. Kiranya kasih Tuhan selalu ada padanya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru-baru ini terkena bencana alam, banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Kami yakin ya Tuhan bahwa semua itu akan berakhir. Berikan dia kekuatan, kesabaran agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini, kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam hidup ini. Amin.